hal yang bikin aku nyesel di seumur hidup aku adalah aku mengkonsumsi antibiotik. Ya, memang aku salah. Waktu itu aku minum antibiotik itu karena tanpa resep dokter. Jadi, misalnya aku demam nih, aku minum antibiotik. Terus 2 bulan lagi, aku minum antibiotik lagi karena sakit gigi. Jadi, antibiotiknya itu kayak tidak sesuai anjuran dokter karena bisa dibeli bebas. Jadi, aku belilah antibiotik itu. Dan ketika aku minum antibiotik, aku ngerasa itu rasa sakit aku tuh lebih cepat hilang, lebih cepat sembuh. Kemudian secara jangka panjang aku ngerasain tubuh aku mulai lemah gitu. Lemah artinya dikit-dikit tuh kayak ngerasa masuk angin gitu, kayak minta kerok gitu. Berawal itu ringan-ringan dulu. Terus kedua, aku ngerasain kok aku makan apa aja kok kesakitan, dan parahnya itu kesakitan aku tuh udah dari depan itu tembus ke belakang. Jadi aku ngerasa ini kenapa ya kayak gitu. Dan aku masih nggak sadar itu karena antibiotik, karena selain aku minum antibiotik, aku juga minum obat nyeri karena biasa kalau aku naik pesawat kan telinga aku sakit, jadi aku juga sering minum obat anti nyeri. Jadi aku bilang bahwa obat itu benar-benar ngerusak tubuh kita, apalagi kita minumnya itu dalam jangka panjang. Itu benar-benar gak baik gitu. Aku gak mau orang itu ngulangin hal yang aku pernah lakuin, karena aku tahu rasa sakitnya itu gimana. Rasa sakitnya itu lebih sakit daripada melahirkan normal. Kalian bisa bayangkan gak, lahirkan normal aja sakit banget. Nah, rasa sakit yang aku alami itu lebih sakit daripada waktu aku lahiran normal. Itu yang aku rasain. Oke, di titik terendah, paling rendahnya aku itu, aku udah tidak bisa berdiri lagi gitu. Jadi ketika aku berdiri kok kaki aku lemas gitu. Jadi tulang aku sakit, terus aku suka sesak nafas, suka kayak tiba-tiba kayak cemas, suka nangis gitu. Padahal gak ada masalah apapun gitu. Tapi karena mungkin sakit ya, jadi mungkin mental aku agak drop waktu itu. Jadi pokoknya di titik aku gak bisa berdiri, sesak nafas, tidur di kasur, aku gak bisa temenin anakku kemana-mana. Jadi aku benar-benar hanya terbaring, gak berdaya, merasakan sakit sesak nafas, merasakan sakit yang dari depan tembus ke belakang. Itu sakit banget, benar-benar lebih sakit daripada kita melahirkan normal. Oke, lalu aku ketemu sama salah satu orang penderita kanker dan aku ikutin cara makannya dia. Kenapa aku percaya? Karena aku lihat dia itu kankernya, memang dokter vonisnya itu waktu hidupnya itu sisa 7 hari lagi gitu. Jadi aku mencoba mengikuti dia karena dia berhasil sembuh. Jadi dari aku mengikuti dia, dari detoxnya, dari cara makan, dan akhirnya aku sembuh. Dan kemudian aku mulai lanjutin selama sampai 1 tahun. Dari pola makan aku, semua aku tata secara baik-baik gitu. Dan akhirnya benar-benar aku ngerasa tubuh aku udah berbeda, aku kayak balik lagi sembuh gitu. Jadi aku di sini pengen sharing bahwa kalau kita minum obat itu sebaiknya kita harus konsultasi dulu sama dokter, jangan main beli-beli. Terus kita juga harus jangan dikit-dikit minum obat gitu, karena sekarang kan ada herbal juga gitu. Jadi kalian jangan ngulangin kesalahan yang pernah aku lakuin, karena kalau misalnya aku nggak sharing ini, aku kayak ngerasa kayak pasti banyak korban lagi gitu. Kalian nggak mesti percaya aku, cuman aku hanya sharing gitu. Nggak ada salahnya kita dengerin juga orang yang udah pernah sakit, bagaimana cara dia sembuh, apa yang dia alamin. Itu lebih efektif kita belajar dibanding kita asumsi sendiri, ngerasa sakit aku tuh karena mungkin di santet gak ya, kadang kan ada yang mikir kayak gitu, mungkin karena ini karena itu. Coba kalian jangan mikir yang aneh-aneh dulu, coba kalian koreksi dulu apa yang kalian makan, karena menurut aku kebanyakan kita sakit itu faktornya ya, rata-rata itu mungkin kita yang sembarangan makan, jadi kita nggak tahu pola makan yang benar, kadang kayak gitu yang bikin kita sakit.